Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Kita melaksanakan Kita masuk ke sesi 2 ya untuk manasik umroh ini. Jadi setelah kita sampai di Bir Ali atau Dzul Hulaifah tadi, kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Maksudnya kita sholat sunnah umroh. Niatnya kita sholat sunnah umroh 2 rakaat, yang mana rakaat pertama itu kita membaca surat Al-Kafirun, kemudian yang kedua surat Al-Ikhlas, Kulhu. Nah, setelah selesai kita nggak usah berlama-lama di dalam, langsung segera menuju ke bis, karena kita sudah ditunggu di bis. Perjalanan kita dari Madinah ke Mekah memakan waktu sekitar 6 jam. Jadi lumayan cukup lama kita perjalanan ke sana. Maka ketika kita sampai di bis, nanti akan kami pimpin untuk berdoa. Kita ini umrohnya umroh wajib, karena ketika kita masuk ke tanah suci, ke Mekah, maka kita wajib melaksanakan umroh. Adapun nanti umroh sunnah yang berikutnya lagi, itu kita bisa melaksanakan setelah kita melaksanakan umroh wajib tadi. Cuma umroh yang kedua itu juga terjadi ini khilafiyah ya. Terjadi perdebatan. Apakah kalau Muhammadiyah harga mati, Salafi harga mati, tidak ada lagi umroh yang kedua. Saya sebagai pelaku travel, kalau saya membuat patokan seperti itu, ya kasihan jamaah. Mereka tidak semuanya dari Muhammadiyah, tidak semuanya dari Salafi, tetapi kan kita beragam gitu ya. Maka saya menggunakan dalil yang kedua, bahwa yang pertama dalilnya begini. Rasulullah dalam setiap kali melaksanakan safar, melaksanakan umroh atau haji, itu Rasulullah berumroh hanya sekali. Dan Rasulullah memperbanyak tawaf sunnah, karena itu yang lebih utama. Namun ketika Siti Aisyah merajuk, wahai Rasul, aku kan kemarin pada waktu kalian semua itu melaksanakan umroh wajib, ketika mau haji ya ini, umroh wajib itu, saya kan lagi haid. Nah sekarang saya udah nggak haid lagi. Saya minta izin untuk umroh. Terus Rasulullah diam. Ya Rasul ya, boleh ya Rasul ya. Ya boleh ya Rasul. Kemudian Rasulullah, wahai Abdullah, sepupu kamu ini kamu temani ya umroh. Artinya menemani umroh itu bukan berarti kemudian menemani saja kemudian dia nganggur, enggak. Menemani itu adalah ikut umroh. Berarti Rasulullah itu ketika dia melaksanakan umroh itu beliau hanya sekali saja dalam satu kali safar. Tetapi Rasulullah memperbolehkan, tidak melarang, bahkan menyuruh sahabatnya Abdullah Tarsi untuk mengantarkan Siti Aisyah, dan itu sudah akhirnya selesai. Nah, saya menggunakan dalil yang kedua ini, artinya kalau mau melaksanakan umroh sunnah, ayo kita dampingi. Seperti itu. Karena nanti kalau umroh sunnah itu nanti kita bisa laksanakan umrohnya itu kita niatkan untuk siapa? Kita niatkan untuk orang tua kita, ibu kita, bapak kita, dengan cara berdoa, labbaik nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, dengan ditambahi lagi kalau nawaitul umrata labbaik Allahumma labbaik Allahumma nawaitul umrata wa ahramtu biha an. Nah, sebelum lillahi ta'ala an dulu. An untuk siapa? An lillahi ta'ala. Nah, gitu. Jadi untuk fulan bin fulanah, bin fulan. Fulan bin fulan lillahi ta'ala. Nah, nanti akan kita bimbing nanti. Seperti itu. Nah, setelah kita melaksanakan, kita membaca niat umroh, maka hati-hati yang biasa bibir pecah-pecah, Kopek gitu. biasa nyabut-nyabut,
Ditahan, tahan. Tahan. Biasa atau nyobek-nyobek itu ditahan supaya. Nah, kemudian hal-hal yang lain yang biasa kita kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan yang itu adalah menjadi larangan ya. Itu kita pengen ngomong. Kadang-kadang gojekan kan ngomongnya saru-saru gitu ya. Itu ditahan. Selama kita umroh ditahan sampai dengan kita tahallul nanti. Tapi ya tidak kemudian setelah tahallul kemudian bebas, tidak, sebaiknya tidak ya. Nah, kemudian kita talbiyah terus panjang jalan. Nah, disunahkan untuk yang putri dengan menurunkan suaranya lirih supaya tidak menjadikan fitnah. Tetapi kalau itu tidak menjadikan fitnah, ya keras ya nggak apa. Sebab kadang-kadang suara perempuan itu menjadi apa itu ya fitnah itu kadang-kadang yang kalau suaranya memang suaranya agak melambai-lambai, mendesah dan sebagainya itu menjadikan tidak baik. Tapi kalau untuk ibadah insya Allah itu saya pikir itu suara keras aja. Karena apa? Karena kebersamaan kita di dalam bis itu kita bersuara labbaik Allahumma labbaik gitu. Kemudian selama ada perjalanan dijaga benar, jangan sampai kita nutup kepala. Kemudian yang putri jangan sampai apa itu ini terbuka dan sebagainya. Bahkan ya nanti kalau di kamar mandi kemudian sampai di hotel pun kepada sesama perempuan nggak boleh. Nah, gitu. Jadi jangan sampai kemudian begitu sampai buka kerudung. Itu tidak boleh. Karena apa? Larangannya ini berlaku mulai dari ambil mikot tadi sampai tahallul. Artinya apa? Artinya ketika kita di kamar mandi masih dalam suasana dalam kondisi kita ihram, itu kan pakaian bagi perempuan kan hanya menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Artinya kepada sesama perempuan pun juga tidak boleh. Artinya kita buka nggak boleh. Itu hati-hati banget. Nah, ini hal yang baru nih. Saya ketahui kemarin dari Ustadz memahamkan seperti itu. Oh iya betul. Maka kemudian saya sampaikan. Begitu saya sampaikan, besoknya ada laporan. Saya simbah saya, ibu saya itu begitu sampai kamar, kan mereka bertiga untuk kamar. Bertiga itu suami istri sama ibu. Buka, Mbah, kok dibuka? Ya udah. Nah kemudian ya yang paling mudah adalah kita mengganti dam itu dengan sedekah. Yeah. Tetapi ini juga menjadi perdebatan juga, khilafiyah juga, bahwa ada yang menyatakan Ustadz seperti ini, bahwa kalau tidak sengaja itu tidak akan ada hukum. Nah, kalau tidak sengaja tidak ada hukum. Kalau disengaja baru, udah dikasih tahu apalagi ngeyel itu baru itu. Tetapi kalau seperti ini dilaksanakan itu maka nanti jamaah itu menjadi malas untuk manasik, menjadi malas untuk belajar. Aku nggak tahu kok. Malah lebih baik nggak usah belajar. Nah, tidak. Seperti itu. Mungkin alasan itu dipakai. Makanya ya Bismillah lah. Kemarin waktu full Ramadan kemarin kita hampir tidak ada yang kena dam. Alhamdulillah. Ada yang tidak kena dam. Ada satu jamaah yang dia masih anak muda dilarang tidak boleh sama orang tuanya. Udahlah nak, kamu udah berkali-kali umroh, dipakai istirahat aja, memperbanyak tawaf aja lah, kemarin udah banyak. Ya udah mah dibatalin di grup saya, dibatalin nggak jadi. Terus kemudian tiba-tiba pas kami pesan coaster, kebetulan cukup ya tambah satu. Loh, Mas, kok jadi ikut? Ya. Oh, pikir saya udah diizinkan sama orang tuanya. Rupanya dia nggak izin sama orang tua. Berangkat. Berangkat. Kebetulan kita dari Mikot tidak ke Masjidil Haram. Kita dapatnya taksi. Saya pokoknya dari hotel ke hotel. Saya nggak mau ke sana. Anda mau? Silakan. Kalau nggak mau, ya jadi. Soalnya alasannya ke sana macet gini. Udah akhirnya dari hotel balik lagi ke hotel. Nah,
Dari hotel kita ke Masjidil Haram naik bis. Si anak muda minta izin, Pak Nur saya duluan ya. Oh ya, saya maklumi anak muda pengen cepet ya. Ya silahkan duluan. Terus ada laporan dari istri, Mas, itu tadi si anak tadi itu ini lupa nggak tahalul. Selesai pulang lepas ikhram. Terus, oh aku belum tahalul. Langsung pakai pakaian ikhram dia pergi. Dia tahalul kemudian pergi dia ke Bang Ar-Rajhi. Bang Ar-Rajhi, Ar-Rajhi. Dia nanya di situ, kebetulan dia sudah pernah tinggal di situ 1 bulan, kemudian bayar 2,5 juta. Dari situ saya bilang, ya ini mungkin ada hikmahnya. Manakala tidak ada ridho dari orang tua, maka Allah pun juga tidak ridho. Nah. Tetapi ketika saya tanya sama Ustadz, itu umroh yang keberapa? Dia bilang gitu. Bukan yang umroh wajib kan? Ah, nggak apa. Gitu. Harusnya nggak perlu. Artinya gitu. Artinya tidak ada pun juga tidak apa-apa. Gitu dia bilang gitu. Tetapi ada yang bilang gini, itu kan tidak sengaja. Orang lupa itu benar-benar lupa. Orang lupa itu hilang akal. Iya. Ya sudah. Tidak akan adam. Seperti itu. Nah, ya kita mesti sikapinya ya mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang dilupakan oleh Allah sehingga kita banyak melanggar, walaupun nanti kebijakannya bisa kita pikir bersama di lokasi ya, nanti bagaimana sebaiknya. Ya, baik. Ya, sampai 6 jam kemudian dalam perjalanan 6 jam itu kita ada mampir di toilet di rest area. Kemudian kita di situ bisa jajan-jajan, kemudian mie, teh tarik, kemudian kalau kita ngelewati sholat ya kita sholat di situ, maunya kita sampai di sana maghrib ya kita sholat maghrib bisa kita jamak, kita perjalanan lagi sampai di hotel. Biasanya kemudian kita nanti naruh barang koper sebentar saja, nggak usah kita mandi dan sebagainya, cukup kan kita di dalam ruang AC toh masih nggak terlalu panas kan. Terus segera kita kumpul di lobi, kemudian kita berangkat umroh. Nah, sambil terus kita talbiyah terus, labbaik Allahumma labbaik. Insyaallah hotel kita nanti jaraknya sekitar 300 di belakang Tower Zamzam. Nah, Maisan Al-Maqam. Nah, nanti dari Zamzam itu nanti ini kan pertigaan gini ya, ini Zamzam. Ini Grand Zamzam, di bawahnya ada, di depannya ada, sampingnya ada WC3. WC3 ke sini tuh ini ada, ini WC1, kedua ini WC1. Kita ke sini. Terus tek mentok. Nah, naik sedikit. Kira-kira 1 hotel naik. Hotel kedua. Ada naiknya sedikit tapi cuma hotel kedua, bukan hotel ketiga. Hotel ketiga lebih tinggi lagi. Nah, di situ kita talbiyah terus. Kemudian masuk sampai di pelataran Masjidil Haram, maka akan kita sampaikan pada jamaah siapa yang mau ke kamar mandi. Sangat penting sekali ini supaya nanti di tengah jalan sedang kita tawaf kemudian kebut pipis. Nah, kemudian siapa yang mau pipis, kemudian ke kamar mandi, yang laki-laki di WC3, yang putri di WC4, agak tidak jauh. Kita bersama-sama. Terus bahunya ketika kita mau masuk masjid, kita melakukan ittiba namanya. Bahunya di kanan dinampakkan, bahu kiri tertutup. Kemudian sendal kita taruh di tas. Taruh di tas, tasnya ini. Nah, tas ini taruh di tas. Maka sendalnya jangan terlalu tebal. Ya, yang tipis-tipis aja. Masukkan dalam tas, jangan ditenteng atau apa. Atau jangan ditaruh, sebab ditaruh itu nanti kita keluarnya sudah beda lagi. Kita di marwah nanti keluarnya. Untuk datang ke situ lagi, pada waktu kita pas waktu sholat nggak bakal bisa masuk lagi. Nah, seperti itu. Nah, pas mau masuk kita bersama-sama berdiri di depan masjid, akan saya pimpin berdoa bersama-sama, bisa kita tirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masuk. Terus kemudian kita lihat Ka'bah.
kelihatan ujungnya, bagian atasnya kita ke bawah. Nah, persis di depan Ka'bah. Kemudian kita akan atur barisan itu. Kemudian kita berdoa bersama-sama. Doanya kita berdoa melihat Ka'bah. Ya. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Hahayna rabbana bisalam. Yang kita jalan bareng-bareng, yang laki-laki, perempuan, suami istri, APE gandengan ini, sikut masuk sini. Insya Allah kalau gandengan kayak gini nggak akan lepas. Tapi kalau kadang-kadang orang-orang masuk gandengan sampai kayak gini rapat banget nih. Kadang-kadang dilepas, pas dilepas pas noleh gini, lah hilang mana? Wah itu sangat mudah sekali ya seperti itu. Kemudian saya kadang-kadang pernah bilang ini, Pak yang paling tinggi di belakang ya Pak ya. Siapa itu? Oh ya, paling belakang di. Pak yang paling belakang ya Pak ya. Kalau saya lihat Bapak, artinya selagi Bapak tidak ada ngasih kode, berarti aman ya Pak ya. Tidak ada yang hilang ya. Nah sembrono Bapak ini. Pak Nur, kalau yang hilang saya gimana? Pak istighfar Pak, nggak boleh. Ini di rumah Allah. Jangan sembrono bicara. Betul. Nggak sampai satu putaran kemudian dia hilang. Sendirian aja dia hilang. Iya asal ngomong. Ini Allah mengabulkan dari apa yang kita asal ngomong itu. Betul hilang. Nah, terus ketika sa'i, orang-orang pada laporan, Pak Nur, tadi saya lihat Bapak Pak Samsul itu di seberang sana jalannya melawan arus. Kebalik. Terus pas kita balik lagi, saya lihat dia lagi di jalan. Kita mau samperin dia udah hilang. Terus kita belum selesai sa'i, ada telepon. Kan di kartu kita, name tag kita kan ada nomor telepon saya nanti. Saya ditelepon. Pak Nur, ini saya jamaah dari Indonesia. Saya menemukan jamaah Bapak. Betul ya, Bapak punya jamaah namanya ini ya. Betul. Sekarang beliau ada di depan WC 3. Dan mohon segera dijemput, Pak. Mohon maaf, Pak. Suruh Bapak itu tetap di situ aja, menunggu sampai saya selesai. Karena saya baru mulai sa'i. Ya kira-kira 1 jam ke depan. Saya bilang gitu. Baik, Pak. Gak lama kemudian telepon lagi lewat orang lain lagi. Pak Nur, kok belum ini? Ya, masa saya belum menyelesaikan, saya udah jemput dia. Nah begitu selesai tahallul, kemudian saya jemput dia, bareng-bareng kita keluar, ketemu sama dia. Pak Nur, saya masuk ya sama istri saya. Sebentar Pak, istri Bapak capek, harus beri tawaf dan sa'i. Sebaiknya kita pulang dulu. Bapak tetap menjaga, kami sudah tahallul, Bapak tetap menjaga, jangan sampai melanggar ikhram. Kita makan dulu. Setelah makan baru, nah kita makan rame-rame. Setelah makan, Pak Nur mohon izin ya sama-sama istri. Bu, udah tahu urutannya? Insya Allah Pak Nur masih hafal saya. Bismillah. Ya udah, saya nganter istrinya. Kebetulan istrinya lebih muda, jadi kayak Mas ini walaupun ini udah tua banget, 65 atau 70 ya, tapi istrinya masih di bawahnya, jadi masih gesit gitu. Ya alhamdulillah saya nggak harus nganter. Mandi. Nah itu tadi sekelumit ya tentang cerita bahwa kita tidak boleh ngomong asal, tidak boleh berjidal, bertengkar dan sebagainya, karena Allah itu nanti akan ya menjadikan apa yang kita ucapkan itu menjadi kenyataan. Sering sekali itu otoritas seperti itu banyak banget nanti itu, banyak banget. Nanti nggak selesai yang mana sih itu. Baik. Nah kemudian ketika kita sampai di depan Ka'bah, kita sudah gandeng-gandengan, kemudian kita akan berjalan menuju ke garis startnya mulai tawaf, yaitu antara Hajar Aswad dengan pilar hijau. Nah, jadi kalau ini Ka'bah, ya ini adalah Hijar Ismail, ini kotak ya. Maka di sini ini Hajar Aswad. Nah, pilar itu di sana jangan sampai di lantai atas sana juga ada hijau, lampu hijau, neon hijau yang nyala. Star. Nah, kita startnya di sini. Nah, kalau kita ada di sana, maka kita melipir dari sana. Lewat belakang juga bisa,
baru ke sana. Kalau lihat sini susah melawan arus. Nah, sampai sana terus kemudian nyebrang sini. Nah, nggak usah kita berusaha untuk di putaran kecil, tapi kita masih ada di putaran di luar. Kita ada setiap kali ada kesempatan kita masuk. Kita masuk ya, ya. Biar gak jauh seperti halnya obat nyamuk itu ya. Dari luar dalam ke dalam. Ya, biasanya saya nanti bagian depan dan kiri. Jadi saya bagian nyari jalan. Kadang-kadang ada yang sudah cukup di sini, Pak Nur, kiri lagi Pak Nur. Bagian dah ya. Kemudian kita berdoa begini, tangan kanan di atas, kemudian kita noleh ke kiri. Kita melihat melihat Hajar Aswad. Kita disunahkan untuk mengusap Hajar Aswad kemudian mencium. Kan nggak mungkin seramai itu. Maka boleh kita pakai galah, dinyunyukkan, kemudian di galah itu diusap, kemudian kita cium. Kalau tidak bisa, maka cukup mengambilkan tangan. Karena di tangan yang kita lambaikan tidak ada bekasnya Hajar Aswad, maka tidak perlu kita cium. Cukup melambaikan saja. Tadi kita mengusap, karena ada bekasnya kita cium. Kali ini tidak ada bekasnya, kita lambaikan saja. Ini ayo kita noleh sana. Bismillah, Allahu Akbar. Gitu. Kemudian setelah itu saya pimpin doa. Allahumma imanam bika wa tasdiqon bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu dibaca hanya sekali dalam 7 kali putaran itu. Yang pertama aja. Setelah itu kita berdoa, dikir-dikir aja. Boleh sebenarnya ketika kita tawaf ataupun sa'i itu boleh doa apapun saja, kecuali satu yang wajib, yaitu dari rukun Yamani, yang sini rukun Yamani menuju ke Hajar Aswad itu wajib Rabbana atina fid dunya hasanah, doa sabu jagat. Tetapi doa yang dilaksanakan oleh Rasulullah itu adalah yang tadi, Allahumma imanan bika, sama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu akan saya pimpin terus sampai dengan di tengah ini kalau Hidayat bilang sampai di sini Hajar Aswad ini di Hijr Ismail. Nanti dari Hijr Ismail separuh Hijr Ismail ini sampai ke sini itu doa bebas. Nah, silahkan berdoa apa yang menjadi keinginannya. Setengah putaran. Silahkan doa apa yang menjadi keinginannya. Biar sebab kalau kita biarkan doa masing-masing, saya khawatir mereka ngobrol, gojek, bercanda, gitu. Terbukti ketika tidak kita pimpin di sa'i, mereka ngobrol. Kalau udah ngobrol, saya langsung lagi. Subhanallah, walhamdulillah, lagi baru mulai. Kalau enggak ngobrol lagi. Nah, perbedaan antara tawaf dan sa'i. Ketika kita tawaf itu bisa menggantikan posisi atau bisa menggantikan sholat tahiyatul masjid. Jadi ketika kita masuk nanti sudah selesai umroh ini ya, pas sholat 5 waktu nanti kita masuk ke masjid, kita tidak perlu tahiyatul masjid kalau kita melaksanakan tawaf. Tapi kalau sebelum sholat itu kita tidak langsung tawaf, ya kita tahiyatul masjid. Datang duduk, ya sebelum duduk kita tahiyatul masjid. Datang langsung turun menuju ke Ka'bah, langsung kita tawaf. Atau di atas kita tawaf, itu nggak usah tahiyatul masjid. Maka karena ini pengganti sholat tahiyatul masjid, maka tawaf itu wajib dalam keadaan suci. Seseorang yang sedang haid itu diperbolehkan melakukan ibadah umroh atau haji apapun, baik mulai dari wukuf di Arafah, walaupun tidak sholat sunnah, kemudian di Muzdalifah, kegiatan di lempar jumroh, kegiatan sa'i,
Bahkan tahalul juga boleh. Yang tidak boleh hanya tawaf. Maka bagi yang saya didapati di dalam hadis, bagi yang sedang dalam keadaan haid atau kemudian masih terus deras gitu, artinya kayaknya udah mau habis, bismillah, kita mandi, nggak usah lihat, langsung berangkat, itu bismillah nggak apa. Tetapi kalau masih banyak-banyaknya itu tetap kita dilarang untuk tawaf. Maka kita bisa melaksanakan tahallul dulu, baru nanti tawafnya belakangan. Jadi gitu. Tadi yang saya baca dalam referensi. Tapi ada yang mengatakan ya harus tertib dong, kecuali tawaf. Ya nanti tahallulnya ya ketika nanti setelah selesai tawaf. Tahu kalau belum tahallul nanti kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Atau tertahan terus. Nah makanya benar yang tadi, kita tahallul dulu, sa'inya nanti begitu bersih, pas mau pulang kita sa'i, tak tawaf kita, seperti itu. Kalau pas kita tawaf itu terus batal wudhu gitu? Wudhu langsung di tempat, pakai semprotan. Makanya itu jangan ditinggal ya, kasih itu di bawah. Itu, nah, semprotan ya, semprotan. Yang penting semprotan nanti tidak bentuk uap aja, tapi semprotan yang bisa ngalir sampai ngalir airnya baru kita pakai. Nah, kalau kita batal itu nanti kalau kita batal, maka putaran yang dimana kita batal tadi, satu putaran itu tidak terpakai. Putaran kedua, lain selesai, kita masih satu selesai, ya. Ini dihitung begitu sampai sini baru satu. Ya. Saya bilang itu. Terus dua, pas mau dua sampai sini batal. Ya ini tadi nggak dihitung. Terus wudhu sambil jalan itu, wudhu sampai sini baru itu yang kedua. Kita udah ketiga. Gitu. Gak apa. Nanti kita tunggu diselesaikan, kita tunggu di pilar hijau. Kalau Bapak Ibu nanti tertinggal, nggak usah khawatir. Terpisah, nggak usah khawatir. Kita akan nunggu di pilar hijau. Di bawah pilar hijau itu kita akan nunggu di situ. Kita bisa telepon-teleponan, Pak, saya di bawah pilar hijau, Pak, persis di bawahnya saya. Oke, saya. Oh ya, sini. Karena apa? Karena kita harus bersatu terus, karena nanti setelah kita selesai tawaf itu, kita akan doa bersama. Kita lanjutkan ya, dia. Kita putaran yang ke-7, begitu selesai 7 mau ke yang mulai 6 ya, 6 selesai. Yang ke-7-nya itu kita sudah mulai melebar gitu, melebar. Kemudian setelah melebar, kita sampai dengan lewat ini, pilar ini sudah tidak lagi kita Bismillahirrahmanirrahim, karena Bismillahirrahmanirrahim sudah di putaran pertama tadi sebelumnya. Jadi maka yang ke-7 sebenarnya kita sudah mulai sebelum 7 tadi kita sudah Bismillahirrahmanirrahim. Maka yang terakhir sudah tidak perlu lagi. Kita menuju ke sini, ada makam Ibrahim. Ojo sini. Ada makam Ibrahim. Kita berdoa di situ bersama-sama. Bisa dari jauh atau bisa mendekat. Tapi kalau mendekat repot. Ya udah kita dari jauh aja. Dan kita cari tempat yang lurusnya dengan ini, dengan makam Ibrahim. Kalau nggak bisa, ya kita menjauh dari situ nggak apa. Saya biasanya begitu selesai terus berdoa, saya ambil posisi agak ke sini, balik. Karena di sini tuh kosong. Di depan Robbana Atina tadi itu. Semuanya soalnya di pas kesana tuh, ya, kesana tuh agak kosong. Karena orang semuanya nyerbu di sana, yang utama. Nah, kita di sini sholat, kemudian berdoa, khusyuk, kemudian saya pimpin doa bersama-sama. Setelah saya pimpin doa bersama-sama, baru kita foto. Ya mohon izin saya akan melakukan foto bersama, karena nanti tidak akan di sini lagi. Kita akan keluarnya di Marwah. Kita foto bersama sambil nunggu yang lainnya berdoa. Kita foto masing-masing suami istri, spread. Itu syaratnya kalau kita pas dapat cahaya yang bagus. Kalau kita dapat cahaya yang
matahari aja di sana, nah nggak mungkin. Nah, malaman matahari sudah selesai, kemudian kita minum jam-jam. Minum jam-jam kita pimpin bersama atau doa masing-masing. Doanya Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an warizqan wasi'an wasifaan min kulli da'in. Kemudian kita minum. Nah, setelah kita minum, disunahkan untuk mengguyur kepalanya dengan air zam-zam. Bagi laki-laki. Ya, bagi perempuan juga nggak apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pas, nggak apa-apa. Nggak usah, nggak apa-apa. Panas. Kalau untuk laki-laki dengan yang perempuan, zam-zamnya akan berbeda rasanya. Kalau zam-zam rasanya gimana? Kalau Mbak Is. Serasa air tawar-tawar gitu. Kalau Pak Wisma nanti beda. Zam-zamnya serasa air garam, asin. Kena kering. Itu selalu. Wah, asin. Nah, seram lagi 3 kali udah hilang asinnya. Iya. Gitu. Jadi kemudian kita bersama-sama menuju ke sa'i ya. Persoalan untuk tawaf ada pertanyaan? Tawaf insya Allah selama saya mimpin haji dan umroh belum pernah ada yang batal. Ya. Iya, alhamdulillah. Diniatkan kan. Karena secara psikologis, ya, menjaga banget gitu loh. Iya. Semuanya pengen kentut, ojo kentut aja. Ya karena kalau hari biasa nggak mau kentut aja malah ditenten supaya keluar angin, supaya nyaman gitu. Kalau ini nahan sangat menjaga sekali kita. Karena sangat menjaga sekali, alhamdulillah tidak ada yang karena sudah kita ini dijaga-jagani di persiapan prepare sebelumnya, silakan ke toilet dulu. Kemudian kita naik ke sofa. Di sofa kita memulai ada tulisan sa'i start here. Di sana kita tidak akan ketemu nama kata sa'i. Di sana kita tidak akan mendapatkan kata-kata tawaf. Tahu? Ya. Apa? Tulisannya apa di sana? Enggak tahu. Nah, Apa tuh kira-kira? tempat sa'i itu mataf. Mataf itu menunjukkan tempat. Ya. Dalam bahasa Arab, mataf. Kalau sa'i apa? Masak. Bukan. Mas'a. Mas. Jadi kalau kita tanya sama Askar ya, enak mataf. Atau enak Ka'bah ya, Ka'bah. Ayo mataf. Mas'a? Ya, enak. Enak, Yamin. Enak terus Yasir kiri. Sana terus. Alatul itu terus ke sana terus. Nah, kita ada di situ ada start here ya. Nah, kita baca abda'u bima bada Allahu bih. Nah, ada artinya ya situ ya. Kemudian kita naik bukit. Ketika kita naik bukit, sampai dengan di puncaknya bukit, kita baca innas sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayat tawafa bihima waman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dibaca berkali-kali sampai dan kita sampai di puncak. Di puncak kita menghadap Ka'bah. Menghadap Ka'bah itu kita muternya adalah muter ke kanan agak serong. Nah, kita naik sana, Ka'bah ada di sana. Nah gini. Sana, kemudian naik balik sini, muter. Terus kita berdoa bersama-sama, ngangkat tangan.
Nah, seperti doa yang di situ kita bersama-sama ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anta. La ilaha illallah. Apa itu? La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, itu dibaca 3 kali. Di sela-sela doa itu adalah doa waktu kita untuk doa mustajab. Waktu dan tempat yang mustajab. Waktunya adalah di sela-sela doa tadi, tempatnya adalah di sofa maupun di marwah. Tetapi kadang-kadang melihat jamaah udah dalam sana sini terus capek, ya kadang-kadang saya baca di awal, di tengah atau dan di akhir. Nah, yang lainnya kita sambil jalan berdoanya. Boleh. Kemudian nanti kita turun ya, berdoa itu lagi bisa, subhanallah bisa, baca Quran bisa. Nah, dari sofa menuju ke pilar hijau itu, lewat pilar hijau itu dekat. Nggak lama kemudian udah pilar hijau. Nah, di pilar hijau kita melakukan rommel, lari-lari kecil. Nah, oh ya, tadi waktu waktu umroh, pada waktu kita tawaf, itu sebetulnya ada rommel juga, yaitu lari-lari kecil di 3 kali putaran. 1, 2, 3 untuk yang laki-laki. Tapi sulit. Berdesakan kok lari-lari, angel banget. Ya, kita berdesakan, kita lari-lari susah sekali. Ya, kadang-kadang tidak banyak yang melakukan, yang mengambil sunnah itu. Karena susahnya. Oh, kita berdesakan kok kita lari. Nggak bisa. Tetapi ketika kita di sa'i, itu sangat mungkin sekali. Bahkan kita lari kencang-kencangnya, banyak yang seperti itu. Cuma untuk kita jamaah bersama-sama dan perempuan tidak mungkin lari. Paling hanya gini aja. Kalau lari beneran nggak mungkin. Karena apa? Ketika kita lari, ibu-ibu ketinggalan. Nanti kita nunggu lagi di sana. Ya udah, kita bareng-bareng aja sambil lari gini. Rabbighfir warham innaka antal azul akram. Rabbighfir warham innaka antal azul akram. Doa-doa yang kami sampaikan ini adalah doa-doa yang memang Rasulullah laksanakan. Tetapi doa-doa yang ada di buku-buku manasik haji atau di tempat-tempat travel-travel yang lain yang tebel-tebel itu dia doanya adalah putaran 1 sampai 7 beda-beda terus. Ketika sa'i juga beda-beda terus. Siapa yang membuat doa ini? Para ulama. Nah, maka kita tinggal pilihan aja. Mau melaksanakan seperti ulama atau melaksanakan seperti Rasulullah. Kalau saya melaksanakan seperti Rasulullah. Nah, boleh. Ditambahin. Sambil, ya boleh. Sambil ketika saya mimpin doa, kemudian sambil nambahin doa itu juga boleh. Tujuannya adalah tidak mempersulit. Karena apa? Karena dengan doa itu putaran 1 panjang-panjang itu sangat kesulitan sekali. Untuk saat kita tawaf berdesak dengan seperti itu, bacanya wah nggak karu-karuan. Nah, kemudian sampai di Marwah itu juga ketika naik juga inna sofa, ya sama. Sampai dengan diulang-ulang terus sampai dengan kita sudah sampai atas. Biasanya 2-3 kali sudah cukup, atau 2 kali sudah cukup. Kalau kita bacanya agak pelan, ya 2 kali sudah sampai atas. Kalau kita jalannya pelan-pelan banget, ya 3 kali baru sampai atas. Sampai di atas, kita dulu, itu kita diperbolehkan berdoa sebagaimana kita berdoa di sofa. Tetapi, karena ada kebijakan baru, di situ tidak boleh orang berhenti. Bahkan, Marwah itu kan ada gundukannya, yang gundukannya bukitnya yang aslinya itu kelihatan di situ, cuma agak datar, hanya nggak menduk sedikit itu dulu kita bisa duduk di situ.
Tahallul di situ juga bisa. Tahallul di situ. Sekarang udah diusir, dikasih pagar. Walaupun cuma tali, nggak boleh. Nah, maka kita juga berdoanya hanya sambil lewat. Ya, pas kita menghadap ke Ka'bah, kita berdoa lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 3 kali. 3 kali itu biasanya sudah lewat sampai ke bawah, masih lewat agak jauh lagi baru selesai. Kemudian silakan doa lagi yang lainnya lagi. Kemudian nanti pilar hijau itu ada di jauh sana, mendekati sofa. Baru ketemu pilar hijau. Setelah saya pilar hijau, baru gak lama kemudian kita sofa. Nah, itu doa seperti itu. Di atas lagi berdoa lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menghadap ke Ka'bah. Melakukan seperti itu lagi, turun lagi. Begitu yang putaran ke-7. Ini 1 kali jalan itu bukan putaran ya ini, kalau ini. 1 kali jalan ya. Jalan sana 1, sini 2. Berarti kalau kita berangkat dari sofa, maka yang ke-7 adalah berhenti di Marwah. Sampai di Marwah kita tahallul. Tahallulnya hati-hati. Tahallul itu ini juga belum lama ini saya dapati keterangan ini. Selama ini saya melaksanakan tahallul itu ya saya pegang gunting, saya potong rambut teman-teman, gedean teman memotong rambut saya. Nah, kalau seperti itu saya belum tahallul kok saya udah motong rambut orang. Oh, tahallul diri sendiri dulu berarti ya? Bukan itu. Kalau saya belum tahallul, kok saya motong rambut orang, berarti saya melakukan apa? Larangan apa? Larangan potong tadi. Ya, larangan namanya fusuk. Berbuat fasik. Iya. Nggak boleh. Sama dengan kita memotong rambut, mencabut, itu kan nggak boleh. Nah, maka sebaiknya saya akan mencari orang yang sudah tahallul. Sudah tahallul, sudah, tolong dipotong saya. Setelah saya sudah di tahallul, nah baru saya motong teman-teman. Nah, baru teman saya yang saya potong, sana silahkan motong istri saya, motong istri sampean sana. Gitu, seperti itu. Nah ini, ya kalau dulu ketidaktahuan ya insya Allah Allah mengampuni ya. Tapi kalau sekarang udah tahu, iya betul. Saya pikir-pikir, iya betul ya. Saya belum tahallul, tapi saya sudah motong rambut orang. Saya fusuk dong, fasik ya. Nah, seperti itu. Selesai itu, kemudian kita kumpul di luar. Nah, kalau mendekati sholat 5 waktu ya kita sholat. Mendekati sholat subuh ya kita sholat. Kita nunggu di luar sofa Marwah. Di ini benteng sofa Marwah, kita di luarnya. Kita keluar, kita di luarnya sana, kita sholat. Setelah sholat, nah dari belakang sofa Marwah tadi, kita di kejauhan akan melihat di sana ada tower jam-jam. Jamnya itu kelihatan. Nah, di ujung sana. Nah, di tembok sana itu adalah tembok kerajaan. Kita melewati antara masjid dengan tembok kerajaan. Ujungnya adalah ketemu dengan tower itu. Jadi kalau kita bingung di Masjidil Haram, lihat aja tower. Oh, hotel saya ada di belakang tower. Nah, cari dulu tower, ketemu WC3, kemudian menuju ke sana itu ada TV gede. Terus ke selatan, ketemu dengan WC2, WC1, udah aman. Mentok itu udah hotel kita. Seperti itu. Ya. Kemudian nanti kita pulang bersama-sama atau mungkin ada yang mau tinggal di situ. Biasanya kemudian pada pulang bersama-sama, saat capek, kemudian istirahat. Nah, baru setelah itu melaksanakan ibadah mandiri sendiri-sendiri. Tetapi bagi jamaah yang kepengen melaksanakan, saya pengen tawaf ya, melaksanakan tawaf sunnah ya, besok ya, bisa saya dampingi. Nah, nanti akan saya tanya jamaah siapa yang belum pernah memegang Ka'bah. Nanti akan saya tanya siapa jamaah yang belum pernah merapat ke Hijr Ismail, akan saya pimpin nanti. Siapa yang belum merapat ke Ka'bah atau berdoa ya saya pastikan insya Allah semua jamaah yang ikut saya akan saya absen seperti itu, sehingga tidak ada kata bahwa saya umroh belum pernah mendekat ke Ka'bah. Nah itu akan terjadi
ketika dibimbing oleh para mutawif yang mereka hanya melaksanakan tugas wajib. Biasanya mutawif itu dia mimpin umroh sekali, umroh sunnah udah, setelah itu udah. Insya Allah saya akan membimbing 24 jam. Artinya ketika saya bawa jamaah, kemudian mereka ingin mendekati Ka'bah, ayo bimbing. Pas pulang-pulang, lah saya belum Pak Nur, ayo tak antar kita. Bisa, seperti itu. Nah, tapi saya punya kebijakan baru lagi sekarang. Mau tawaf atau mau mendekati Ka'bah. Kalau mendekati Ka'bah, ayo. Dalam waktu dekat kita nyebrang jalan, nerjang ini barisan sampai di tempat langsung. Nah, seperti itu. Nah, nanti tugasnya yang bapak-bapak, yang laki-laki, bagaimana menahan istri supaya dia aman gitu ya. Jadi, ya jika kadang-kadang, mohon maaf ya, kadang-kadang kalau ada jamaah putri yang kedesak nggak bisa keluar, ya harus saya tarik. Bismillah, ini nggak apa. Tapi kan tidak dalam umroh. Ya. Ini kan udah selesai. Sudah tahu. Ini dalam rangka tawaf saja. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ada pertanyaan mungkin? Sudah banyak dipelajari ya. Sudah tergambar ya. Sudah tergambar. Nah. Terus kalau sudah tergambar, mungkin oh ya, tentang city tour. Ya, city tour itu biasanya dilaksanakan 1 hari setelah ada di Madinah dan 1 hari setelah di Mekah. Umpamanya hari ini datang, maka besok tidak akan city tour. Terus salat hari baru besoknya. Begitu juga di Mekah. Kalau hari ini tawaf, umroh, maka besok istirahat, baru besoknya lagi kita. Dan kalau sekiranya mau belanja ke pasar kurma, pasar kakia, ya bisa kita antarkan atau diantar sama mutawif, dia yang orang mukimin sana yang lebih paham. Ya semuanya itu kalau naik taksi ya rata-rata di angka 5 realan atau 10 realan. Ya nggak usah dipikir ininya, nggak usah dipikir kali 4.600 atau berapanya, tapi yang dipikir angkanya saja. Berapa tuh ini minum jus, oh 5 real jus. Nah, 5 real kalau Kali 5.000 ada 20.000 kan, 25.000 nggak jadi minum. Oh 10 real jus. Ada di tempat lain itu 15 jus. 15 real. 45.000. Ya itu. Kalau di sini kan 15.000 udah mahal. Nah, begitu. Cuma di sana kan ya uang kita kan memang 4,5 kali ya, 4 kali lebih dari uang Arab kan. 4.500 kali. Iya. Oh, 4,5-nya. Kalau kita di sini mau ya makan 20.000 ya. Di sana 20 real. Nah, jadi kali kan 4.500, 20 real, ya ketemunya bakso 20 real. Di sini 20.000. Nah, gitu. Kemudian di sana ketika kita sudah sudah dapat makan di hotel, rata-rata insya Allah kalau sudah selesai makan, keinginan yang tadi pengen jajan itu hilang. Masakannya Nusantara. Hilang karena sudah kenyang. Minum ya sudah ada orange juice, terus kemudian ada kopi susu juga ada, makan juga sudah komplit. Cuma kalau orang-orang bilang daripada duitnya tak kanggo, daripada uangnya nggak kepake. Ada bakso. Ada. Bakso. Saya nggak tukang jajan orang ini santai. Jadi keberangkatan kita nanti itu
tanggal 20 ya. Nah, saya share ya. Kan awal mah tanggal 13 ya, 13 September. Yang awal itu yang share itu. Oke ya. Oke, saya mungkin masalah teknis saya sampaikan tidak lewat apa ya, tidak lewat live streaming ya. Demikian, terima kasih. Manasik kita sudah selesai untuk yang manasik privat ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.